Bapak Samadi itu biasa seperti ada kilas sedikit lah ya. Kita untuk selalu membasahkan bibir kita, ya, mulut kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat yang paling utama, yaitu kalimat kalau dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, maka kalau di pesantren kamu tuh biasa dinantumkan, kan? Apa aja bisa dinantumkan, kan? Bahkan kadang-kadang ustadz itu kalau mau ceramah nyanyi dulu, ya, kalau dari istilah itu natum, ya. Kadang-kadang pakai bahasa Sunda, Jawa, nanti ada Arabnya. Nah ini yang sudah terbiasa. Nah, saya selalu membaca la ilaha illallah dilantunkan, ya, seperti yang biasa kita lakukan ketika kita akan mengadakan ini ya, kalimatul hikah biasanya. Doanya atau materi adalah Mifahul jannah la ilaha illallah, Mifahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Miftahul jannah la ilaha illallah, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ketika kita akan diambil ruh kita, ya, nah, ketika kita sakaratul maut dimudahkan, ya, lidah kita, hati kita, yang minimal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak sekalian, meskipun secara fisik yang hadir cuma 11, tapi kita membawa kori. Kalau istilahnya bawa kodam, ya, jadi ini ada 20 orang, ya, menghadiri kita, mendampingi kita, karena di kita itu ada, ya, ada yang mengikuti kita, yang kanan ya ada Raqib, ada Atid, jadi semoga Raqib nggak salah bahwa kita itu sedang melakukan kebaikan, kan? Melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, sholat tahlil masjid, sholat sunnah wudu, ya, kemudian taklim, ya, insya Allah lah catatan kita semuanya baik dan positif, ya, gitu ya. Baik, kemarin-kemarin kita sudah menunjukkan bab tentang zakat, ya. Nah, jadi kita berurut, ya, kemarin udah zakat emas, ya, perak, uang, zakat mal, ya, kemudian ternak dan sebagainya. Kita mencoba mengulang, kita harus mengulang-ulang, ya, walaupun kita udah paham, tapi mengulang itu kan sama aja dengan kita belajar lagi, ya. Sama saja dengan pisau itu kalau nggak nanti pakai, nggak nanti asal, ya, akan tumpul, sama, ya. Ilmu kita kalau nggak diulang itu juga akan lupa, apalagi seumur kita kayak ini kan suka lupa, ya. Kalau seumur kita, kalau saya kan umurnya lansia muda, ya, saya Pak itu ya lansia muda karena 60 sampai 70, ya. Kalau Pak Saiful sudah tua, ya, Pak Iwan sudah tua. Pokoknya kalau masih antara 40 itu sudah tua, Pak, sudah tua. Kalau saya lansia muda, ada lansia pemana, ada lansia, ya, kencana, itu udah 10 tahun ke atas. Jadi kadang-kadang suka lupa. Makanya para ustadz itu ya tidak ujuk-ujuk itu mendadak, ya. Itu kadang-kadang kurang persiapan, Pak. Makanya kita baca lagi, kan? Baca lagi Qur'annya, hadisnya. Jadi kadang-kadang tuh tidak semua ustadz itu, kecuali yang udah levelnya ustadz di atas rata kan apa aja bisa. Kalau untuk kita kan disuruh ceramah apa, ya, baca lagi bukunya, kan gitu, kan. Baik, kita lanjut pada zakat yang kedua,
yaitu zakat fitrah. Kita sudah mampu bahwa itu adalah zakat diri ya, zakat pribadi yang sifatnya itu setahun sekali. Ya. Kalau zakat lain itu kapan saja. Ya. Nah, kalau awal mulanya punya harta bulan Januari ya sampai Januari lagi. Nah, kalau awalnya punya harta bulan Maret ya sampai Maret, itu namanya haul ya. Kalau kita kan nggak ada haulnya, pokoknya setiap bulan Ramadan. Kita mulai dari hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi wa rafasi wa ta'matun lis masakin faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fa hiya sadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah dan mensahihkan Hakim. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah itu mempadukan kita zakat fitri, ya zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan, untuk mensucikan, ya kan? Bisa ini bagi orang-orang yang berpuasa dari apa? Dari mengalami perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia itu misalnya kita daripada waktu kosong, yuk kita nongkrong di pos, main gaple, main catur, main game, itu sia-sia itu, ya. Karena secara pahala, secara ibadah itu nggak ada manfaatnya dari segi syariat, itu sia-sia. Atau misalnya seharian mancing mulu, itu juga sia-sia, ya. Rugi kita ya. Pokoknya kita udah sia-sia itu berarti nggak berguna ya. Kemudian warafasi, omong-omongan yang kotor ya, kata-kata kotor itu bisa berupa kalimatnya, bisa berupa nadanya, ya, nadanya. Makanya kita jangan dikira bercanda itu nggak ada nggak ada resikonya, Pak. Bercanda itu kan ada batasnya. Pertama aja kalau berlebihan sampai koh-kohan, sampai terbahak kelihatan yang jalan itu yang di mulutnya ada itu ya, yang sini kan itu Pak. Kalau kita terbahak, laknatullah, orang laknat. Jadi omongan kata-kata kotor itu Pak, itu dosa Pak. Kata-katanya misalnya maaf ya, yang kasar ya, yang jorok Pak. Itu ada resiko Pak, resiko. Kalau baik kan pahala, kalau jelek kan pasti dosa ya. Nah, bercanda juga ada batasnya. Ya, manusia itu diciptakan untuk ada rasa humornya aja Pak. Rasul juga sudah bercanda, tapi kan bercandanya beda dengan kita. Rasul itu kan manusia. Basarun la al-basar manusia, tapi nggak kayak manusia umumnya. Jadi beliau juga sering bercanda, ketawa, kan, makan, tidur. Tapi ada batasnya, kan? Jadi kalau Bapak baca istilah Nabi yang betul-betul Muhammad tuh, maaf Nabi Muhammad kalau ketawa mesem Pak, mesem itu ya senyum, ya. Senyum itu pipinya ditarik ke belakang, senyum kan. Jadi Rasulullah kalau tahu nggak pernah keluar gigi. Saya kalau tawa nggak pernah lagi, tapi pernah bisa omong Pak. Jadi saya tuh selain itu Rasul juga memang bikinnya jadi malu kalau ketawa. Itu Pak, jadi omongan yang sia-sia, kotor itu dosa. Jadi orang puasa itu ya dizakatin supaya bersih dari kata-kata yang kotor, perbuatan yang sia-sia. Kemudian matan ya, memberi makan lil masakin, untuk orang miskin. Jadi intinya itu usaha itu memberi makan orang inti secara fisiknya, kan. Kemudian paman addaha, barang siapa yang menyerahkan membayar zakatnya ya sebelum sholat, maksudnya qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri, kan, bayar zakatun, maka itu zakat makbulah yang diterima, kan. Jadi zakatnya itu kan ada waktu boleh, waktu utama, waktu wajib dan waktu makruh gitu kan. Nah di sini
subuh sholat. Jadi berarti subuh sholat ya, subuh sholat itu gitu ya. Itu namanya sedekah yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang mengeluarkan zakatnya ba'da sholati, maksudnya sesudah sholat Idul Fitri, faya shadaqatun min sedekah, maka itu termasuk sedekah biasa. Ya. Jadi makanya bulan Ramadan masuk sudah bisa bayar zakat fitrah ya. Kemudian utamanya itu atau malam takbiran itu ya, dari maghrib sampai subuh ya, gitu kan. Itu waktu utama. Yang wajib harusnya cepat itu pada sholat subuh sampai itu. Tapi kan kadang-kadang ada juga sih orang yang karena dalam perjalanan gitu kan nggak sempat ke zakat malam takbiran, pas sampai rumah kampung pas subuh udah keluarkan. Ya kan praktis kan, kalau nggak ada beras ya duit gitu kan. Itu waktu zakat. Kemudian yang wajib zakat ya, yang wajib dizakati. Ya. Yang pertama adalah untuk diri sendiri kita nih, tua, muda, laki-laki, perempuan. Itu aja Pak, nggak ada jenis lain kan. Adanya laki dan perempuan, tua, muda, besar kecil aja. Kan nggak ada kan, nggak ada istilah lagi, nggak ada. Emang ada istilah selain perempuan laki-laki? Aslinya nggak ada Pak, aslinya nggak ada Pak. Karena kita lahir udah Allah berikan ya jenis kita itu perempuan. Kalau toh ada masalah, ini ada masalah, bukan itu karena masalah dari lahir dalam asuhan orang tua atau bergaulnya dalam asuhan laki-laki kok sama perempuan dulu atau perempuan sama laki dulu, akibatnya sifat dua itu yang ngikutin sifatnya, berfisiknya kan itu kan. Coba bapak cek dulu ya, itu yang perempuan wali itu masih benar laki-laki itu Pak. Dari mana taunya? Kalau dia minus lihat aja, kalau bisa di depan ya, laki, kalau ke bawah enggak perempuan. Cuma karena sikapnya itu jadi seperti laki-laki itu perempuan. Dan tidak boleh merubah fisik seorang, nggak boleh. Merubah fisik, merubah sikap itu nggak boleh. Hadis lain dikatakan yang kedua, orang-orang yang hidup di bawah tanggungan kita, ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah atul shadaqatul fitri amman tamuruna, rawahu Daruqutni dan Baihaqi. Dari Umar katakan telah bersabda Rasulullah, bayarkanlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini Pak. Tanggungan itu apa yang dihemat Pak? Ya berarti ada apa? Rumah tangga ya, PRT itu rumah tangga, supir ya, anak-anak kita, ya orang tua kita, misalnya orang tua kita udah sendirian, udah sepuh, itu dalam lingkungan kita, itu sama kita, itu wajib kita zakatin. Anak-anak yang belum balik, belum kerja, kita wajib zakatin. Tapi kalau anak udah balik, udah lepas tanggung jawab orang tua, ya wajib zakat sendiri. Ya. Jadi kita satu keluarga belajar untuk diri sendiri, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, supirnya dan sebagainya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. Islam. 2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari bulan Ramadan. Jadi 1. Islam bukan. Jadi kalau orang itu malam terakhir bulan Ramadan ada kelebihan harta selain untuk makan satu keluarga misalnya. Satu keluarga 5 hari itu bisa makan lah. Ada makan buka misalnya makan semacam. Ada sisanya. Nah itu berarti dia wajib zakat. Ya. Tapi kayaknya aja sih jangan kita. Ini aja para apa yang hidup di jalan-jalan itu kan nyarinya barang bekas itu aja bisa ngumpulin duit satu hari misalnya ya 20.000 ya, bahkan ada orang yang pemulung, ada juga orang yang nenek ya, tidak apa bisa haji dan karena dia nah berarti kan ada harta ya, ada harta maka wajib zakat ya. Ada orang bilang ini saya sama sekali gak ada makanan, duit gak punya, tapi dia punya kambing, punya ayam ya berarti punya harta ya. Hari puasa terakhir mau zakat fitrah nggak ada barang, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, adanya cuma jago dua jagonya.
itu jadi kayaknya sih nggak ada deh, nggak orang yang nggak mampu nggak zakat pada bulan puasa itu. Jadi insya Allah bisa semua. Tapi ada juga sih mungkin orang nggak bisa, ya udah nggak usah zakat gitu. Yang ketiga, orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ini Pak. Jadi kalau malam takbiran puasa terakhir matahari terbenam, ya dia masih hidup Pak, masih hidup ya. Jadi tapi kecuali misalnya belum sempat zakat ya, tiba-tiba pas habis subuh ya belum zakat misalnya, ya udah nggak zakat karena dia sudah melewati batas waktu ya, malam terakhir ya, meninggal misalnya ya. Jadi dia nggak wajib zakat. Berikutnya, zakat apa yang perlu kita keluarkan? Nah ini Pak, ini supaya kalau fikih itu, usul itu Pak, pasti ada perbedaan pendapat ya, sama gurunya ya, sama kitabnya, sama tempat ngajinya. Kadang-kadang kalau udah menyangkut pendapat itu bisa berbeda ya. Zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa satu sok ya. Satu sok itu 2,305 kilo dibulatkan menjadi 2,5 kilo dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri setempat. Jadi makanan pokok yang menjadi makanan utama penduduk setempat ya, suku setempat lah. Itu boleh ya. Kalau misalkan tahunya cuma ya roti, gandum, jagung, beras ya, ubi juga mungkin kalau satu kelompok masyarakat makan pokoknya ubi ya berarti pakai ubi. Nah untuk ini sekedar perbandingan aja ya. Nah, ini contoh ya. Orang itu memahami suku hadis ya, kadang-kadang sekorbat aja, kadang-kadang nggak tuntas ya. Ini sedikit keluar ya. Jadi kemarin itu ada jamaah, ada 2 orang luar lewat HP juga WA ngomong, Pak saya kan besok kan sholat Idul Adha kan hari Jumat ya, terus boleh nggak kita atau wajib nggak kita sholat Jumat? Ya, nah awalnya begitu, awalnya itu ngomong awalnya kapan? Hari Sabtu, hari Jumat. Kalau Jumat tuh waktunya nggak cukup, nggak mepet, kita tuh amatiran, jadi satu aja. Kan ada keringanan, gitu kan? Padahal hadisnya itu yang kalau nggak salah dari hadisnya dari apa namanya Daud ya, Daud dan apa masalah Daud sama lupa saya. Ini Pak, jadi Rasulullah SAW ya, sholat Rasulullah SAW sholatul idi ya, walau fasa fi jum'ati ya, faqala man ansa'a yusalliya al-yusalli. Jadi Rasulullah itu pada itu sholat Idul Adha itu Idul Fitri atau terus Rasulullah bersabda ya, hari ini saya hari rusak diringankan boleh sholat Jumat. Tetapi bagi orang yang mau sholat Jumat ya, paling solid silakan sholat Jumat. Nah ini kita nggak bisa memahami apa maksudnya yang mau sholat silakan. Apakah itu ucapan Rasul itu wajib sunnah makruh? Apa kita nggak tahu. Mana kita kan cari tahu lewat ulama yang tersohor pada waktu itu setelah Rasulullah kan para imam, ya kan? Nah disitulah perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Hambali mengatakan nggak usah sholat Jumat. Tapi Imam Syafi'i Maliki wajib sholat Jumat. Sedangkan Hanafi mengatakan nggak ada pengaruhnya sholat Idul Adha Jumat sama sholat hari Jumat atau sholat Jumat nggak ada, sama-sama laksanakan. Kan gitu. Nah, jadi kita memahami suatu hadis itu ya
harus detail karena kita nggak paham sama orang kita kan. Nah, kenapa begitu? Karena zaman dulu kan sejarahnya kan masjid cuma ada Madinah sama Mekah doang kan, nah baru sama Al Haram, ya kan? Orang kamu jauh-jauh gitu kan. Idul Fitri pada Al Haram atau Nabawi, ya kan? Habis itu kan pulang kampung, kan jauh, nggak usah sholat cuma. Kecuali orang-orang yang dekat masjid, orang kota, kan gitu kan. Nah kita kan orang kota, masjid banyak, maka asalkan sholat Jumat. Itulah contoh perbedaan tentang imam-imam atau contoh perbedaan cara menafsirkan masuk hadis atau suatu ayat, gitu ya. Nah di sini kayak yang saya catat, kalau Imam Malik itu ya itu satu sok sama dengan 676 gram, kalau di kilo kan 27 kilo. Imam Syafi'i satu sok itu 2701 gram, dibulatkan jadi 2,75 kilo. Hambali satu sok 235 gram dibulatkan jadi 22 kilo. Jadi nggak ada pak, nggak ada yang imam ya, nggak ada yang 2,5 kilo, gitu kan. Tapi begitu diijmakan ya, dijumhurkan, musyawarahkan ya, sama seperti di Indonesia itu dibulatkan ya. Kalau dibulatkan misalnya 3 kilo mungkin kebanyakan, kalau 2 kilo sedikit, jadi sini tengah-tengah ambil 2,5 kilo. Itulah perbedaan dalam memahami suatu hadis atau ayat Quran. Jadi kita nggak heran, jadi kita hargai lah yang ikut ini silakan, tapi kalau yang wajib yang sudah jelas maksudnya yang nggak boleh beda kan. Akhirnya orang itu udah saya mau ikut Rasulullah, justru itu Rasulullah kan mengatakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat, tapi kalau mau sholat Jumat silakan. Ya kan kita nggak bisa paham, tanya sama yang ahli. Ini contoh ya, contoh. Jadi di sini maksudnya bahwa tentang banyak sedikitnya zakat dengan beras itu ya umumnya itu kan. Kalau beras itu 2,5 kilo, kalau duit seharga beras itu ya 2,5 kilo atau 3,5 juta gitu ya. Ini hadisnya Rasulullah saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah zakal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'ir alal anti wal khuri wal zakari wal unsa wa syahir wa kabir minal muslimin wa amar biha an adda qabla khurujin nasi ila sholati muttafaq alaih. Jadi Rasulullah sabda dan itu satu sok. Pokoknya itu orang-orang beda-beda ukurannya. Min tamrin ya, tamrin itu ini Pak, apa sih namanya, dari ini ya, tamrin itu korma kan. Kemudian syair, ya syair itu kayak semacam gandum ya, gandum lah. Al-adi atas hamba, wal khuri hamba yang merdeka, wajah karim laki-laki, wal musa perempuan, waswagiri kecil, wal kabiri besar, minal muslimin di orang Islam. Wa amaraha, dan Rasulullah memerintahkan untuk ada qabla khurujin nasi, ya Allah itu bahkan keluarkanlah zakatnya sebelum manusia itu keluar bila sholat, keluar mau ke masjid. Jadi kalau orang-orang udah datang ke masjid ya udah nggak ada lagi waktu untuk sholat ambil zakat ya. Nah ini hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim ya. Jadi bapak sekalian, nah itulah begitu detailnya ajaran Rasul tentang zakat fitrah. Ini baru zakat fitrah, belum yang lain kan. Jadi karena hadis itu kan bermacam-macam matanya, ya, bermacam-macam rawinya, bermacam-macam yang menyampaikannya. Ya. Jadi yang pasti kita itu kan kadang-kadang biasanya itu kan kita dari mana kita belajar, di mana kita belajar, bagaimana keluarga kita kan itu kan. Jadi itulah yang membuat kita punya pendapat, punya pandangan, punya kebiasaan ibadah seperti keluarga kita, seperti di pesantren kita, madrasah kita. Jadi bapak ibu ya nggak usah heran, nggak usah diperbedakan masalah perbedaan. Kemudian nilai zakat mal dan zakat fitrah ya.
harta benda yang kita keluarkan untuk zakat harus yang mempunyai nilai sama dengan benda yang dizakati. Misalnya ini menyangkut zakat yang lain ya, padi zakatnya harus padi atau beras misalnya. Padi putih tidak boleh dikeluarkan zakatnya dengan padi merah gitu kan. Jadi maksudnya itu zakat yang kita keluarkan harus sejenis dengan bendanya. Ini kemarin. Jadi kalau misalnya kita panen beras merah, ya zakatnya beras merah bukan putih. Kalau kita panennya beras putih, ya zakatnya beras putih, kan gitu kan. Jadi harus emas ini. Kalau kita misalnya punya emas, ya zakatnya dengan emas. Kalau kita punya perak, zakatnya dengan perak. Kalau kita punya kambing, ya zakatnya dengan kambing dan seterusnya. Berikutnya yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran surat Taubah dikatakan, disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang baru dibina jiwanya ke arah Islam untuk memperdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ya, maka demikianlah, ya kan, Allah menetapkan dan diwajibkan, Allah mengetahui bagi laki maha bijaksana. Itu kan. Jadi ayat ini ada pedoman untuk memberikan hak pada 8 asnaf, baik itu sodako, zakat, infak, pokoknya ini panduannya ini ya. Panduan ini ada 8 golongan. Nah, nanti kesananya itu ya ini beda-beda lagi ya. Beda-beda lagi ya. Yang pertama fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin ya, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ini fakir ya. Jadi tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, ya, kerja serabutan, kan? Tidak bisa menjamin kehidupan sehari-harinya. Nah, itu namanya miskin, ya, fakir ya. Fakir. Beda dengan al-fakir, beda lagi. Saya bukan sering al-fakir itu bukan fakir dalam arti miskin. Fakir itu orang yang ya pemikir, orang yang merasa kekurangan, orang yang merasa serba kurang lah gitu kan. Jadi kadang-kadang fakir, al-fakir harus ada bedanya ya. Fakir. Yang kedua miskin, itu orang-orang yang punya harta dan usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya tapi tidak mencukupi. Ya, ini miskin itu di atas fakir ya. Jadi punya harta, punya pekerjaan sedikit tapi tidak mencukupi kehidupannya. Bapak itu nggak punya sama sekali kan. Kalau orang Jawa bilang belangsak hidupnya gitu kan. Nomor 3, amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam ini ya. Jadi amil, ya, panitia itu juga banyak perbedaan masalah, banyak apa sih masing-masing Pak. Ada harus yang resmi dari pemerintah, ada yang diwakili kelompok masyarakat, pengurus masjid, lembaga, kan? Jadi ada amil yang disebut amil basnas itu kan amil juga di pemerintah. Nah, kita itu juga di persoalan. Yang penting kita cari maslahat, cari kebaikannya. Kalau kita mungkin perbedaan dulu ya, kapan barangnya, kapan buyutnya, ini beda semua. Gitu. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar pertama kuat imannya supaya dapat meneruskan keislamannya. Ini mu'alaf ya. Mu'alaf itu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang Islam sendiri yang lemah imannya itu kan. Itu berarti masuk mu'alaf. Islam tapi keturunan gitu kan, nggak pernah sholat, nggak pernah
zakat, boleh haji, tapi kalau yang ibadah itu wajib dia, kan? Di kampung saya tuh kan harusnya kan anak Islam abangan atau kejawen itu ya, dia Islam, tapi sholatnya setahun sekali, ya itu tidak ada atau Idul Fitri, kan? Jumatan enggak, pokoknya dia baik lah, baik. Saya sama orang jangan nakal, dan itu udah baik, itu udah soleh gitu kan. Kemudian hamba saya ya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menembus dirinya ini. Jadi hamba saya yaitu dia itu dimiliki seorang, dibeli tapi ada perjanjian. Nah nanti kalau kamu kerjanya baik atau ini nanti bebas deh, kesalahannya ditebuskan gitu kan. Itu namanya hamba saya ya. Tapi sekarang di Indonesia nggak ada namanya hamba saya, nggak ada amat ya, nggak ada, adanya juga istilahnya bukan budak ya, adanya mungkin apa karyawan, apa pembantu, apa asisten, apa supir ya. Kalau bukan namanya hamba saya, budak ya kan, kalau itu amat ya. Yang enam gorim, itu orang-orang yang berhutang untuk suatu kepentingan dan bukan maksiat dan dia tidak sanggup untuk melunasinya. Ini gorim Pak. Gorimnya itu ini juga banyak beda, apa gorimnya itu perorangan apa kelompok. Nah, perorangan misalnya ada orang itu utang sana utang sini utang itu kan nggak mampu untuk membayar itu kan. Karena orang-orangnya bosan juga, ini utang mulu tapi kan bayar, orang dia nggak mau kerjaan utang mulu, siapa yang bayar kan enggak. Nah ini jadi pengurus masjid ya, Amil harus bisa mendeteksi warga mana yang banyak utangnya gitu kan. Ya memang dia nggak punya suami, nggak punya pekerjaan, anaknya masih kecil ya, utang mulu. Nah itu kategorinya udah double itu, udah fakir dia, miskin dia, goring dia, ada tiga gitu ya. Gitu, hamba kaya garing. Yang ketujuh, sabilah, yaitu orang-orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Ini juga apa sih menegakkan agama Allah bagaimana? Ya, kalau dulu mungkin perang, bukan. Kalau sekarang bagaimana kalau agama tegak? Ya mungkin mendirikan pesantren, bikin ngaji, bikin yatim piatu, ya guru-guru ngaji. Usaha itu kan masuk juga kategori menegakkan agama Allah. Dan jadi Ustadz juga itu masuk bisa dirikan, karena dia memperjuangkan agama Allah. Guru TPA, ya pengasuh anak yatim, pengasuh jomblo itu kan berjuang di jalan Allah, kan gitu. Cuman sekarang itu kan ya kita ya Pak, banyak rumah yatim, istana yatim, ya kan, ada amil zakat, ada macam-macam itu Pak. Coba Pak perhatian deh, itu rumah yatim, istana yatim itu siapa pengelolanya? Basnas siapa pengelolanya? Rumah macam-macam Pak. Tapi saya juga kadang-kadang pribadi ya, ini hanya orang terkenal, ya, nggak punya jabatan, nggak punya penghasilan resmi, ya, bikinlah 1-2 orang bikin yatim piatu. Yang mungkin kadang-kadang situ cuma 10 atau 5. Tapi kalau kita bikin proposal sampai ratusan anak. Ini contoh ya, contoh melebar ya. Basnas itu kan lembaga zakat pemerintah, ya kan? Nah, tapi nyatanya Pak, kenapa sampai dipermasalahkan, sampai dipersidangkan, sampai dipidanakan? Karena milik aturan. Jadi operasional lembaga zakat basnas itu Pak, itu ngambilnya harusnya itu 5, saya baca ya, harusnya itu Pak sesuai dengan haknya amil itu kan 200% Pak. 200% dananya 10 miliar kan udah 8 juta Pak. Tapi dikelola salah Pak. Saya baca itu 20% Pak dari penghasilan Basnas, ya kan? Sampai tahulah pengurusnya itu dipidanakan.
karena menyalahi aturan dana Basnas itu zakat Pak. Jadi kita kadang-kadang fisabilillah itu yang kayak apa? Apakah yang punya anak yatim, yang punya rumah jompo, apa yang gimana? Karena mereka kan butuh biaya. Ya. Kadang-kadang dikit-dikit ceramah, dikit-dikit nama besar, di bawahnya tulis noretnya, ya kan? Hubungi bank ini dan hubungi. Jadi dia ada kan, nggak semua ada yang ditonjolkan tuh anak yatimnya, yang ditonjolkan tuh pesantrennya, ditonjolkan itu foto-fotonya. Ini anak yatim menghafal Quran, nggak punya Al-Quran yang bagus, nggak punya, ayo kita donasi untuk programnya dalam waktu tahun 1000 anak hafal Quran kan. Donasi itu banyak masuk, jutaan miliaran. Nah, akhirnya sebagian dari pendapat itu Pak beli mobil untuk operasional kan, beli mobil atas nama pribadi, tapi katanya buat operasional. Lama-lama ya biasa lah. Ini Ustaz ini jadi ceramah langsung norek bukan hubungi ini pasti itu Pak. Jadi dia ceramah-ceramah ujungnya bantulah kami. Akhirnya seorang tokoh itu punya pesantren besar, punya sekolah besar, hidupnya mewah, rumah mewah, mobil mewah, itu atas nama ya fisabilillah, atas nama keuangan besar. Itulah gambarannya ya. Yang kedelapan musafir, itu orang yang kekurangan perbengalan dalam perjalanan ya, dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya. Ada ustadz tertentu, mungkin kelompok atau komunitas itu jauh kemana-mana, di tengah perjalanan bisa bekal, itu boleh ya, boleh minta atau dikasih zakat. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu dia orang dari mana, kan kita nggak tahu, makanya dia lapor ke pengurus masjid atau ke Fatia, saya dalam perjalanan tentang dakwah atau anak saya di pesantren juga saya bangkrut, akhirnya minta, itu wajib ya. Nah untuk kita isi aja, kalau anak-anak kita di komplek kita ini ya jangkauan masjid kita kan cuma 3 RT kan, kita harus tahu nih Pak RT atau komplek ada seorang waktu itu masih jaya, masih kerja, anaknya di pesantren udah tanggung, ya, mungkin kelas 2 atau 3, tapi tiba-tiba dia PHK atau bangkrut atau meninggal. Nah itu kita harus tahu, bantu anak itu sampai lulus, namanya itu ibu sakit ya, sakit atau musafir. Bapak yang saya hormati, lagi ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah la tahillu sadaqatu lil ghani illa bi khamsatin limalin 'alaiha ar-rajulin istaraha bimalin aw gharimin aw ghasin fisabilillah aw miskinin sadiqa 'alaihi minha wa adda minha lil ghani. Dari Abu Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, zakat itu tidak halal bagi orang kaya, melainkan untuk yang 5, pengurus zakat, orang yang membeli barang zakat dengan hartanya, ya, yang berhutang, pailit, yang berkurang, berperang jalan Allah, orang miskin yang menerima zakat lalu diadikan kepada orang kaya. Jadi ini Pak, jadi walaupun sudah jelas ada 8 golongan, tapi dalam hadis ini dikatakan saya itu tidak halal untuk orang kaya. Ya. Orang kaya dikasih zakat, kan? Terus yang boleh adalah 5 pengurus zakat, ya berarti ambil ya. Orang yang membeli barang zakat dengan hartanya. Jadi ada orang membeli barang zakat, ya. Nah ini ada orang zakat mal, dan kadang-kadang misalnya emas sekian gram, atau kita zakat binatang ya kambing atau sekian. Nah kemudian barang itu dibeli dengan hartanya. Nah itu nggak boleh Pak. Jadi orang zakat kita beli zakatnya ya. Ada orang zakat kambing, nah terus harusnya kan untuk
yang 8 golongan dibeli sama kita, kemudian sini saya beli caranya itu boleh ya. Kemudian orang yang berhutang pahit ya, itu yang dikasih ya. Dan orang yang perang jalan Allah, nah ini perang itu kan bisa perang lawan kemiskinan, perang lawan orang kafir, kan perang lawan kemurtadan misalnya itu kan. Nah itu kan, jadi perang itu ya artinya macam-macam kan gitu kan. Orang miskin ya zakat lalu diajarkan kepada orang kaya. Ini orang miskin dikasih zakat, kemudian zakatnya itu diberikan kepada orang kaya ya, enggak masuk akal gitu kan. Orang miskin dapat zakat kemudian diberikan kepada orang kaya, kan enggak masuk akal, makanya tidak boleh gitu kan. Sekalian mungkin teruskan dulu waktunya karena masih ada waktu menit ya, kita biasalah kita saling sharing ya, diskusi, bertanya, yang udah paham bertanya, yang belum paham bertanya, yang nggak ngerti bertanya, yang ngerti juga bertanya. Karena orang bertanya itu bukan berarti dia ngerti, justru karena dia ngerti maka bertanya. Ada. Sebelum ditutup, salah sini dulu, silakan Bapak, mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang sharing atau mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Eri bilang ada beberapa golongan atau kriteria yang berhak menerima zakat. Tapi saya pernah dengar atau ya apa ya, dia dari finansial mampu, dari kehidupannya mampu lah, tapi masih dia mengharapkan zakat. Hukumnya gimana? Tanya kedua, di kala bulan Ramadan itu istri kita lagi hamil tua, istilahnya mau melahirkan. Si calon jabang bayi ini wajib kita bayarkan zakat atau tidak? Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang kaya kan justru dia harus memberi kan bukannya menerima, tapi emang wataknya itu kepengen dapat. Ya. Contoh lah, ya contoh aja, misalnya korban, ya. Emang korban itu kan boleh untuk siapa saja kan. Boleh fakir, miskin, non Islam, orang kaya, tetangga. Karena ada bagian orang-orang miskin teman kan dari yang hadiah itu yang masuk tidak. Nah, boleh Pak. Tapi tidak boleh mengharapkan. Mengharapkan itu kalau dalam istilah kamu tuh koma. Koma itu koma bolong, mim bolong, en bolong. Koma melongo. Jadi mulutnya mengharapkan. Itu orang koma Pak. Koma itu pengen apa semua. Apa sih banyak serakah gitu kan. Banyak mengharap yang nggak mungkin itu namanya koma Pak. Orang kaya mengharap dikasih zakat misalnya, itu namanya koma. Koma itu ya itu mengharap yang nggak mungkin. Ya. Kalau bahasa itu serakah nama. Ini budak tamak bahasa itu dia tamak banget itu lagi dari bahasa koma. Gitu. Kok bolong, menganga gitu kan. Mim bolong, menganga, hanya bolong itu nggak boleh bayar. Terus yang kedua, selama dia belum jebrol ke dunia itu belum disebut manusia, kan masih janin kan. Manusia itu setelah jebrol kelihatan utuh badannya, ada suaranya, anggota itu namanya udah manusia, udah utuh keluar. Kalau masih dalam perut ya enggak. Paling ya sodako, bersyukur, beramal semoga anak yang dalam keadaan sehat ya, lahirnya lancar, itu aja Pak ya. Sama kalau bersyukur, mensyukuri kehamilan ya. Kalau di kampung kan ada nebus potong itu bukan, kalau di Sunda apa gitu. Ini sebenarnya bukan dalam ajaran Islam itu nebus potong Pak, itu hanya syukuran itu sempatnya ketika masuk bulan ketiga, karena bulan itu kan sudah ditubuh dan 120 hari itu ditubuh, makanya kita bersyukur sudah diberikan roh ya, kita bersyukur. Cuma kadang-kadang orang daerah itu disebutnya nebus potong, syukuran atas kehamilan, kan kita boleh syukuran, boleh bulan pertama, kedua ya. Ini kalau bulan ketiga mungkin belum aman lah, siapa tahu nanti bulan ini pas 6 bulan kan udah sehat ya. Nah syukuran dia di bulan yang ke-6 ya, itu namanya syukuran atas kehamilan. Cuma kadang-kadang ada orang yang ini bulan ketiga, ada yang bulan ke-7 kan gitu, karena bulan ke-6 itu udah bisa lagi bapak matur. Jadi anak itu kalau udah
7 bulan Pak, itu udah bisa lahir utuh, walaupun namanya dari segi kesehatan namanya prematur ya, kan prematur. Anak saya itu Pak, pertama lahir itu Pak, badannya kecil tapi kan bukan prematur karena sehat, cuma karena dari segi kesehatan jantung kan, wah badannya 22 kilo kan, dimasukin ke ini apa? Kotak apa? Iya Pak, itu Pak. Anak saya terakhir itu Pak, kontras apa tuh, perut yang kontras tuh, perutnya tuh kayak muter-muter mau keluar kan, itu Pak. Nah ini kaitannya dengan bayi yang belum lahir kan nggak bisa kan. Di anak saya itu sampai 5 rumah sakit Pak, semalaman. Dari sini ke rumah sakit Pambuan nggak ada ini Pak, nggak ada bukunya. Terus pindah ke Buah Hati, sama nggak ada bukunya. Ke RSUD Pak, ada Pak, udah dipesan orang. Ke Hermina Pak, Hermina itu kan nggak ada Pak, udah dipesan. Tentang saya datanya naik Grab apa ya. Cari asli Pak, nggak ada juga. Pusing malam-malam juga, akhirnya taruh di rumah sakit Pambuan Hati. 2 hari dirawat, itu si Dede itu. Jadi lahirnya itu berat banget, anak mahal itu. Pernah juga lagi hamil Pak, di rutin 6 anjing Pak. Saya naik motor boncengan, ya, istri mau ke Daun, jalannya masuk ke komplek di situ lagi cowok. Lewat jalan nanti ampungan, ada jalan saya masuk, buntu, situ rawa-rawa Pak, ada anjing yang Pak, waduh, saya sampai nonton Pak, saya nangis, gimana? Tapi alhamdulillah pas saya lihat ada sapu Pak, sapu ini, sapu bergula, nah lari itu pengalaman ya, pengalaman Pak, karena dihamil Pak. Jadi walaupun kita sudah ya ibaratnya itu ya bersyukur bisa hamil sampai 7 bulan kan, tapi ya apa ya Pak nanti saya cakatin dulu deh biar keluarnya aman gitu. Jadi itu ya Pak ya, jadi sebelum dia keluar nggak jaga. Tapi kalau keluarnya habis lebaran nggak jaga. Tahlilan keluar tadi itu nggak jaga karena masih bulan apa tuh, masih masa-masa saatnya boleh jaga gitu Pak. Jadi kalau lainnya habis subuh nggak usah jaga. Tapi kalau lainnya sebelum subuh jagain. Itu aja Pak ya, yang lain. Padang, ada pengalaman? Ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan tadi yang saya untuk pembagian bagaimana kita sebagai Muslim atau Islam mengatur sebegitu indahnya yang dibilang rahmatan lil alamin ya. Seperti yang disebutkan itu beberapa istilahnya bagian-bagian yang harus dipenuhi. Namun ya pelaksanaannya memang susah ya Pak. Manusianya itu yaitu karena punya sifat serakah itu kali ya. Padahal kalau emang Islam itu dijalankan, dari tadi tidak ada orang miskin nggak dibayar. Karena merataan itu ya sudah diatur sama Islam. Misalnya kita makan daging, semuanya makan daging. Mungkin kurban itu salah satu contoh ya. Itu tadi karena nggak terbatas siapa aja, mau miskin mau kaya harus dapat bagian. Kemudian kita makan daging, tangga makan daging, makan daging. Itu kan memang itu yang dibilang seandainya Islam benar-benar dijalankan sama orang Islam, insya Allah Islam menjadinya itu rahmatan lil alamin. Cuman kadang nih Islam kadang kalah sama agama lain, ya kan? Saya pernah mengetahui ada agama Ahmadiyah itu ya seperti itu, bahkan ada kewajiban setiap umat itu 2,5% dari penghasilan wajib itu. Nah, makanya di sana itu seorang ustadz itu tidak dakwahnya itu kayak wajib Pak, ya kan? Yang ditunjuk sebagai pendai itu wajib. Nah, tapi dia itu tadi dia dibayar dari atau dapat salary ya, gaji ya dari 2,5% dari jamaah, gitu kan? Nah, mungkin Islam kalau seperti itu juga gitu Pak, yang dakwah wajib itu jadi tidak harus
dia dipanggil atau dibutuhkan